Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fahrul Raji. Insya Allah di sini saya akan mencoba belajar mengajar ya, untuk memenuhi salah satu tugas UAS micro teaching. Dan insya Allah di sini saya akan membawa materi tentang hukum Newton. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Di sini insya Allah Bapak akan mencoba mengajar tentang hukum Newton ya. Nah, sebelum masuk kepada materi, bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap harus jaga kesehatan untuk kita semua. Baik, sebelumnya kita akan masuk ke pembelajaran tentang hukum Newton. Nah, berbicara tentang hukum Newton, kita tentunya akan berkenalan dengan hukum. Apa sih? Kenapa harus hukum Newton, enggak teori Newton gitu? Kenapa? Nah, di sini kenapa harus hukum Newton? Karena pada prinsipnya teori ini berkenaan dengan alam, yaitu tentang gerak dan gaya. Makanya disebut dengan hukum karena sudah ketetapan seperti itu. Nah, dalam hukum Newton itu terbagi menjadi 3 ya. Ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, semuanya itu saling keterkaitan antara 1, 2, dan 3. Sebelum masuk ke pembelajaran lebih lanjut, mari kita lihat video sebelum ini. Sebagai ilmuwan yang hidup di zaman yang paling maju di antara ilmuwan yang telah disebutkan, Sir Isaac Newton itu hidup pada tahun 1642 sampai 1727. Merupakan orang yang paling beruntung sebagai seorang pemuda Inggris. Dia dapat mengenyam pendidikan di Universitas Cambridge. Karya besar Newton adalah mulai dari bidang kalkulus, teori gravitasi, dan komposisi cahaya. Namun ada penemuan yang paling terkemuka sampai sekarang, yaitu Newton berhasil merumuskan 3 hukum yang fundamental tentang gerak dalam bukunya, yaitu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica pada tahun 1686. Seperti itu sejarah singkat di mana Newton menemukan 3 hukum yang fundamental. Yang pertama adalah hukum 1 Newton, kedua hukum 2 Newton, yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Baik, kembali dengan saya lagi ya. Nah, berbicara tentang hukum Newton, pernah gak sih kalian mencoba mendorong suatu benda yang ternyata benda tersebut ketika kita mendorongnya atau kita menariknya tidak bergerak sama sekali? Atau pernah melihat benda yang cuma diam aja, gak bergerak ataupun bergeser sama sekali? Nah, ternyata benda tersebut memiliki gaya. Lah, kok bisa memiliki gaya? Nah, itu dikaji dalam hukum 1 Newton ya. Nah, kita dengar penjelasannya seperti ini. Hukum 1 Newton adalah hukum inersia yang berasal dari percobaan Galilea Galileo. Nah, merupakan penemu pertama hukum yang melukiskan gerak suatu objek apabila tidak dipengaruhi oleh kekuatan luar. Hukum ini kemudian diperkuat oleh pernyataan Descartes bahwa benda dengan kekuatannya sendiri akan cenderung pada kedudukannya atau tidak bergerak sama sekali, seperti itu. Nah, ketiadaan gaya luar jika dipandang dari sebuah kerangka acuan inersial dari sebuah benda yang diam, maka dia akan tetap diam, atau sebuah benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan apabila tidak ada pengaruh dari luar. Seperti itulah hukum 1 Newton. Dalam notasi matematikanya kemudian sering dituliskan dengan sigma F sama dengan 0, maka A itu adalah 0, benda tidak mengalami percepatan sama sekali. Artinya benda tersebut diam, tidak bergerak dan tidak bergeser sama sekali. Nah, setelah melihat video yang tadi, kita mulai saja ya mengenai tentang hukum Newton 1 ya. Apa sih hukum Newton 1? Nah, hukum Newton 1 itu
bisa disebut juga dengan hukum inersia. Artinya ketetapan benda akan tetap diam ketika si benda tersebut tidak menerima gaya dari luar, seperti itu. Terus benda juga akan terus bergerak atau konstan ketika benda tersebut mendapat gaya dari luar tanpa ada gaya gangguan dari luar, seperti itu. Contohnya kita melihat meja ini. Meja ini akan tetap terus diam tanpa bergerak. Kenapa? Karena tidak ada gaya dari luar, seperti itu. Nah, apakah di benda ini atau meja ini itu ada gaya? Tentunya ada, yaitu gaya normal dan gaya berat. Kita lihat saja ya, seperti ini. Kita contohkan ini adalah sebuah meja. Nah, meja ini tentunya memiliki gaya, yaitu gaya normal dan gaya berat. Nah, benda ini ketika kita mengenal hukum Newton 1 akan terus diam ketika tidak ada gaya dari luar. Kenapa? Karena antara N dan W itu saling mengurangi. Kita lihat contoh di sigma M sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena si benda ini, gaya yang ada di benda ini 0, tidak bergerak. Artinya W, kita lihat garis vektornya. Ketika kita melihat ke atas, itu garis vektor akan menunjukkan hal positif. Sedangkan kalau kita melihat ke bawah atau vektor bawah, tentunya kita akan menemukan vektor negatif. Artinya sigma F, sigma artinya adalah sebuah pertambahan antara dua ini ya. Nah, berarti yang dua itu adalah N dan W. Ketika kita melihat vektor ke atas positif dan vektor ke bawah negatif, artinya N-nya positif dan W-nya negatif, sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena antara W dan N itu saling mengurangi. Misal N-nya itu adalah 30, maka W-nya pun akan tetap 30, artinya akan saling mengurangi, artinya akan 0. Dengan 0 ini maka si benda akan tetap diam, kecuali jika ada gaya yang mempengaruhinya, baik itu dari sebelah kanan, kiri, atas, ataupun bawah, seperti itu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hukum Newton 1 ini, kita bisa melihat bisa merasakan ketika kita naik dalam bis ya. Mula-mula bis itu diam ya, dan kita duduk di dalamnya. Nah, kita akan tetap tegak lurus seperti tidak ada gaya atau gerakan yang mempengaruhi kita. Nah, akan tetapi ketika bus tersebut mulai bergerak, ya, maka kita yang tadinya duduk stabil akan merasakan gaya seperti dorongan ke belakang jika itu bus maju. Sedangkan kalau misalkan bus tersebut mengerem, maka kita akan merasakan gaya dorongan dari belakang, seperti itu. Nah, itu adalah contoh sehari-hari tentang hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 1 itu bisa disebut juga selain hukum inersia adalah hukum kelembaman ya. Kenapa disebut hukum kelembaman? Disebut hukum kelembaban karena jika benda dibiarkan pada keadaan dirinya sendiri tanpa ada gaya dari luar, maka atau resultan gaya-gaya dari luar, maka benda tersebut akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus konstan ketika tidak ada gaya dari luar, maka disebut hukum kelembaban, seperti itu. Nah, itu untuk hukum Newton 1 ya. Ini hukum Newton 1. Setelah hukum Newton 1, tentunya kita akan mempelajari tentang hukum Newton 2. Nah, berbicara tentang hukum Newton 2, kita mungkin pernah atau sering mencoba mendorong suatu benda ataupun menarik suatu benda. Nah, apabila benda tersebut misalkan besar dan berat, tentunya kita akan kelelahan atau kesulitan untuk mendorong atau menarik benda tersebut. Sedangkan kalau misalkan benda tersebut kecil, tentunya kita akan mudah mendorong atau menariknya. Nah, itu adalah contoh penerapan hukum Newton 2. Contohnya seperti ini.
kita mencoba menarik sebuah benda atau mobil ya dengan berat 1.500 kg. Nah, sedangkan kita menarik mobil ini dengan misal 10 Newton. Tentunya mobil tersebut tidak akan bergerak. Kenapa? Karena berat atau gaya yang ada di mobil ini terlalu besar dibandingkan dengan gaya yang kita berikan terhadap benda tersebut. Maka masuk ke dalam persamaannya seperti berikut. Nah, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maka dihasilkan persamaan seperti berikut. F M kali A. Ya, gaya ini bisa dicari dengan massa dikali percepatan. Dari sini bisa kita mencari percepatannya. A sama dengan F ya, F per M. Seperti itu. Ya, atau bisa untuk mencari berat ya dengan cara M sama dengan F per A. Nah, bagaimana kita mencari apakah benda tersebut mengalami gerak atau tidak? Kita lihat, masuk ke dalam rumus yang ini. A sama dengan M per M. Nah, di sini untuk mencari percepatan kan kita lihat M-nya itu berat ya, M-nya 1.500. Sedangkan gaya yang kita dicoba untuk menarik mobil tersebut atau benda tersebut adalah 10 Newton. Tentu berbanding jauh ya antara ini dan ini. Maka percepatannya akan sangat sedikit atau bisa dikatakan benda tersebut bisa diam. Kenapa? Karena berbanding terbalik ya antara gaya dan massa seperti itu. Nah, kita mencoba untuk masuk ke dalam contoh ya. Kita punya sebuah mobil ya. Misal mempunyai mobil dengan massa mobil ya. Misal mobil mempunyai massa M-nya itu bisa 1.500 kg. Terus mobil tersebut sedang melaju dengan percepatan, misalkan percepatannya 8 meter per second kuadrat. Nah, carilah besar gaya total yang ada pada mobil ini. Besar gaya total ya, total berarti sigma. Dicari sigma F-nya. Nah, ketika kita mendengar sigma F, maka kita masukkan saja ke persamaan berikut. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, M-nya berapa? 1.500. 1.500, sedangkan percepatannya adalah 8. Maka akan menghasilkan 12.000. 12.000 apa? Newton, karena kita mencari gaya total pada mobil tersebut. Maka ininya adalah Newton seperti itu. Ini untuk contoh hukum Newton 2 seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang hukum Newton 1 dan 2 ya pada pemaparan materi hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.